Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran gambar teknik otomotif. Sebelum kita memulai materi gambar teknik, seperti biasa Bapak ingatkan selalu menjaga kesehatan, ikuti standar operasional prosedur dengan mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menghindari kerumunan, yang kelima membatasi mobilitas dan interaksi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang huruf, angka, dan etiket gambar teknik. Sebelum kita memulai materi gambar teknik, kita baiknya menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ya, demikianlah untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita ke materi pada pertemuan kali ini, yaitu materi ketiga atau kompetensi dasar ketiga, yaitu tentang huruf, angka, dan etiket gambar teknik. Untuk rencana pelaksanaan pembelajaran pada materi kali ini, yaitu sekolahnya SMK Bina Islam Mandiri Kersana, bidang keahliannya teknologi dan rekayasa, program keahliannya teknik otomotif, mata pelajarannya adalah gambar teknik otomotif, kelasnya kelas 10 semester 1, tahun pelajaran 2021-2022, dengan alokasi waktu 8 jam pelajaran kali 45 menit. Sedangkan untuk kompetensi dasarnya 3.3 itu tentang pengetahuan, yaitu memahami huruf, angka, dan etiket gambar teknik. Untuk kompetensi dasar bidang keterampilannya 4.3.1 yaitu menyajikan huruf, angka, dan etiket gambar teknik. Indikator untuk materi ini yaitu 3.3.1 yaitu menerangkan huruf, angka, dan etiket gambar teknik. 3.3.2 membedakan huruf, angka, dan etiket gambar teknik. 4.3.1 itu mengklasifikasi huruf, angka, dan etiket gambar teknik. Sedangkan 4.3.2 mengidentifikasi huruf, angka, dan etiket. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, yaitu setelah pembelajaran diharapkan peserta didik mampu
3.3.1 itu siswa dapat memahami fungsi standar etiket gambar teknik dengan benar. Yang 3.3.2 itu siswa dapat memahami huruf, angka standar ISO sesuai tabel standar 1 penilaian. Yang nomor 4.3.1 siswa dapat menyajikan etiket gambar teknik dengan tepat sesuai tabel standar penilaian. 4.3.2 itu siswa dapat menuliskan huruf dan angka standar ISO pada gambar teknik sesuai tabel standar penilaian. Untuk materi pembelajaran kali ini yaitu yang pertama angka dan huruf, yang kedua etiket gambar, dan yang ketiga menggambar teknik. Untuk model pembelajarannya itu menggunakan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Untuk metode pembelajarannya itu tanya jawab, memperhatikan kondisi sekitar untuk dijadikan bahan awal pada materi, wawancara, diskusi, dan penugasan. Untuk media atau sumber belajarnya kita gunakan Google Classroom, Google Meet, Android, Rumah Belajar, Sumber Belajar. Nanti buku paketnya yang di perpustakaan itu penulisnya Triyono dan Muif 2018 dengan judulnya Gambar Teknik Otomotif, penerbitnya Erlangga Jakarta. Untuk penilaiannya itu lewat Google Form, juga Google Classroom, dan hasil karya dari tugas menggambar. Nah, nanti anak-anakku presensi lewat Google Classroom. Ini cara presensinya, nanti diklik pada tulisan presensi yang ada di lampiran linknya. Kemudian ini materi pertemuan sebelumnya, masih ingat anak-anakku? Ini tentang garis gambar teknik. Masih ingat ya? Ini garis gambar teknik, ada garis tipis, garis tebal, garis putus-putus, garis titik garis. Nah, untuk kompetensi dasar pada KD 3.3 atau di ranah pengetahuannya itu memahami huruf, angka, dan etiket gambar teknik. Sedangkan ranah keterampilannya KD 4.3 itu menyajikan huruf, angka, dan etiket gambar teknik. Untuk tujuan pengetahuannya itu siswa dapat memahami fungsi standar etiket gambar teknik dengan benar. Yang kedua, siswa dapat memahami huruf, angka, standar ISO sesuai tabel standar penilaian. Untuk tujuan keterampilannya, siswa dapat menyajikan etiket gambar teknik dengan tepat sesuai tabel standar penilaian. Yang kedua, siswa dapat menuliskan huruf dan angka standar ISO pada gambar teknik sesuai tabel standar penilaian. Ini untuk materi huruf dan angka, anak-anakku bisa lihat buku bahan ajar halaman 18 sampai 26. Ya. Ini nanti menerangkan tentang tinggi huruf, lebar huruf, spasinya, juga jarak antar huruf, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas pada halaman selanjutnya. Nah, ini ada bentuk-bentuk huruf. Yang pertama garis tegak, itu huruf I. Sedangkan garis tegak datar itu ada huruf E, F, H, L, dan T. Sedangkan garis tegak juga miring itu ada huruf A, K, M, N, W, X, Y, dan Z.
Sedangkan untuk garis tegak lengkungnya itu ada huruf B, D, G, J, P, R, dan O. Untuk garis lengkung sendiri ada C, O, Q, dan S. Nah, tadi sudah diterangkan antara 5 bagian ini, yaitu garis tegak miring, garis tegak datar, garis tegak lengkung, dan garis lengkung. Nah, dari sekian huruf ini, coba akan aku tebak huruf apa yang belum tercantum dan masuk kelompok mana. Nanti silakan jawab pada kolom komentar video berikut. Selanjutnya untuk angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 itu masuk dalam kelompok mana? Silakan nanti jawab di kolom komentar. Standar huruf dan angka pada gambar teknik. Yang pertama itu jelas, artinya bisa dibaca. Seragam itu hurufnya rata. Dan yang ketiga di mikrofilm, atau bisa dikopi atau bisa digandakan. Sedangkan penulisan huruf dan angka tegak itu jumlah huruf itu ada 26 huruf yang bisa digunakan. Untuk penulisan huruf dan angka miring itu sudut kemiringannya adalah 75 derajat terhadap sumbu X atau sumbu datarnya, atau 15 derajat dari sumbu Y atau tegaknya. Untuk perbandingan standar huruf dan angka itu ada sifatnya huruf ya, sifat-sifat huruf, dan perbandingannya ada tipe A dan tipe B. Nah, tinggi huruf itu standarnya H, sedangkan tinggi huruf kecil itu adalah untuk tipe A nya 10/14 H, sedangkan tipe B nya 7/10 H. Jarak antar huruf yaitu kalau tipe A 2/14 H, sedangkan tipe B nya 2/10 H. Jarak antar garisnya untuk tipe A itu 20/14 H, sedangkan tipe B nya 14/10 H. Jarak antar kata itu kalau tipe A itu 6/14 H, sedangkan tipe B 6/10 H. Untuk tebal huruf sendiri, tipe A 1/14 H, sedangkan tipe B 1/10 H. Ini standar penulisan hurufnya. Jadi lambang H itu adalah tinggi huruf. Nah, dalam ukuran standar huruf, tinggi huruf itu dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan standarnya. Ini ukuran dalam milimeter. Tinggi huruf yang diizinkan untuk standar adalah 2,5 mm, 3,5 mm, 5 mm, 7 mm, 10 mm, 14 mm, dan 20 mm. Jika huruf hanya sudah ditentukan berdasarkan tabel tersebut, maka tinggi huruf kecil, jarak antar huruf, jarak minimum antar baris, jarak minimum antar kata, dan tebal garis huruf itu menyesuaikan dari tinggi huruf yang di atasnya. Jadi yang lainnya nanti mengikuti dari standar tinggi huruf. Untuk penerapan huruf dan angka, itu tinggi huruf atau angka itu jika tingginya 2,5 mm itu aplikasi penggunanya untuk toleransi. Sedangkan tinggi huruf atau angka 3,5 mm itu aplikasi penggunanya untuk skala dari detail, tanda pengerjaan, skala pada etiket, daftar bagian pada etiket, digambar atau diperiksa pada etiket, penunjukan ukuran atau tulisan-tulisan, perubahan
atau pemesanan pada etiket. Sedangkan untuk tinggi huruf atau angka 5 mm itu aplikasi penggunanya untuk skala, nama instansi, potongan, pandangan, detail. Sedangkan tinggi huruf atau angka dengan ukuran 7 mm itu aplikasi penggunanya untuk nomor bagian dan nomor gambar. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat video di bawah ini. Ini videonya Bapak ambil dari YouTube-nya Guru Teknik. Silakan disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi terkait huruf, angka, dan etiket gambar teknik. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat memahami standarisasi gambar teknik yang telah ditetapkan. 2. Peserta didik dapat memahami huruf, angka, dan etiket gambar teknik. 3. Peserta didik dapat menyajikan huruf, angka, dan etiket gambar teknik dengan standar yang berlaku. Standarisasi gambar teknik. Pengertian standarisasi gambar teknik: 1. Penyesuaian atau aturan-aturan yang telah ditetapkan atau disepakati bersama. 2. Pembakuan terkait cara membuat gambar yang telah ditetapkan. 3. Pembakuan terkait cara membaca gambar yang ditetapkan. Sedangkan fungsi dari standarisasi gambar teknik: 1. Mempermudah komunikasi antara pembuat dan pengguna gambar. 2. Menyeragamkan aturan terhadap cara-cara penunjukan gambar. 3. Menyeragamkan penggunaan simbol-simbol gambar yang ditetapkan. Standar industri yang berlaku secara internasional yaitu ISO, International Organization for Standardization. Standarisasi di dunia yang banyak dikenal: pertama, JIS, Japanese Industrial Standard, digunakan di Jepang. 2. DIN, Deutsche Industrie Normen, digunakan di Jerman. 3. ANSI, American National Standard Institute, digunakan di Amerika Serikat. Sedangkan di negara kita yaitu SNI, Standar Nasional Indonesia, digunakan di Indonesia. Kertas gambar dan ukuran-ukurannya. Ukuran kertas standar seri A yang sering digunakan dengan ukuran kertas ISO adalah A0, yaitu setara dengan 1 meter persegi dengan ukuran 841 kali 1189 mm. Berikut ukuran kertas sesuai dengan standar
yang berlaku. Ada A0, A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Jadi ini sudah sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Membagi kertas A0 sampai A6. Jadi di hadapan kalian ini merupakan kertas A0 yang dibagi dari A1, A2, A3, A4, A5, A6. Jadi dibagi. Kalian nanti bisa melihat di tutorial pada link materi gambar teknik GG garing materi gambar teknik. Di situ sudah lengkap bagaimana cara membagi kertas gambar. Selanjutnya, posisi kertas gambar ada dua, yaitu potret, ya, vertikal atau berdiri, dan landscape atau horizontal atau datar, layar datar. Ya, ini tampilan dari potret dan landscape. Jangan sampai keliru ketika Bapak Ibu guru memberikan tugas posisi kertas, potret, atau landscape. Selanjutnya, garis tepi kertas gambar. Garis tepi kertas ISO seri A itu sudah ditetapkan. Ya, ada bagian garis tepi bagian A, B, C, D. Semua kertas bagian tepi A itu 20 mm, sedangkan BCD sesuai dengan ukuran kertas. Kalau dari A0 sampai A3, ukuran kertas garis tepi bagian BCD itu 10 mm, sedangkan untuk kertas A4, A5, A6, garis tepi untuk BCD itu 5 mm. Nah, kalian bisa melihat bagian garis tepi A ada di samping kiri, B atas, C kanan, dan D bawah. Tergantung posisi kertasnya, potret atau landscape. Kalian bisa melihat nanti di tutorial bagaimana cara membuat garis tepi yang cepat menggunakan dua penggaris segi 3. Kunjungi GG garing materi script gamtek. Selanjutnya, etiket gambar. Etiket atau kepala gambar adalah suatu identitas yang menjelaskan berbagai keterangan pendukung sebagai pelengkap gambar. Letak etiket gambar di bawah atau di kanan bawah kertas gambar dan menempel pada garis tepi. Berikut merupakan jenis-jenis dari etiket. Masih banyak jenis etiket. Kalian jangan sampai keliru. Ya. Ini yang biasa atau yang sering kita gunakan pada SMK ya, siswa SMK. Selanjutnya, di mana letak etiket? Tadi ya, di bawah ya, kanan bawah, dan menempel pada garis tepi. Baik itu posisi kertas potret maupun kertas landscape. Dan harus diperhatikan garis tepinya A, B, C, D. Selanjutnya, standar skala gambar. Skala gambar adalah perbandingan ukuran sebenarnya dengan objek sebenarnya. Seandainya kita menggambar tanpa menggunakan skala, maka kita tidak dapat maksimalkan dalam menggambar. Contoh, jika ada objek gambar yang terlalu kecil, kita harus memperbesar agar mudah dilihat dan mudah untuk dibaca. Sedangkan kalau objek gambar yang terlalu besar, pada gambar teknik
Anda harus menggambar detail dari suatu gambar agar ketepatan menggambar dan mudah untuk dapat dibaca. Ada beberapa skala gambar. Yang pertama, skala normal atau 1:1. Skala perbesaran atau pembesaran 2:1, 5:1, 10:1, 20:1, dan 50:1. Selanjutnya skala pengecilan 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000. Dan angka yang sering digunakan dalam skala yaitu 1, 2, dan 5. Contoh dari skala diperkecil atau pengecilan. Jadi ini ada sebuah pelek sepeda motor. Kita akan menggambar pada kertas A3. Pelek ini ukurannya 17 inci. Sedangkan kertas A3 ukurannya 11,69 kali 16,54 inci. Jadi kita tidak mungkin menggambar dengan skala yang sama atau 1:1. Oleh karena itu kita menggunakan skala diperkecil atau pengecilan dengan 50% atau 1:2. Tujuannya untuk memudahkan pembuatan dan penggunaan gambar dalam berkomunikasi. Selanjutnya, skala diperbesar. Jadi ini kita akan menggambar sebuah mur kecil pada kertas A3. Kita ingin mengetahui detail pada mur terkait ulir, terkait diameter baut dan murnya. Nah, kita harus menggunakan skala diperbesar, yaitu 200% atau 2:1. Tujuannya untuk melihat secara detail agar dapat memudahkan pengguna gambar dalam membaca. Oke, selanjutnya huruf dan angka gambar teknik. Huruf dan angka fungsinya 1. Memperjelas maksud informasi yang disajikan gambar. 2. Menunjukkan besarannya ukuran, keterangan bagian gambar, dan catatan kolom etiket. Syarat huruf dan angka yang pertama, mudah untuk dibaca dan memiliki tinggi tidak kurang dari 2,5 mm. 2. Perbandingan tinggi tebal jarak di antara huruf dan angka serta kata yang ada harus proporsional. Selanjutnya huruf dan angka gambar. Ukuran huruf dan angka untuk gambar sketsa dan gambar teknik mempunyai ketentuan yang sama, yaitu standarisasi ISO menurut tipe A dan tipe B. Perbedaannya hanya pada kalau tipe A itu 1/14, kalau tipe B itu 1/10. Oke, jenis ketentuan huruf besar itu dikasih kode H, huruf kecil C, jarak tiap huruf A, jarak tiap garis B, jarak tiap kata itu E, lebar huruf D. Nah, kalian nanti harus belajar menggunakan huruf dan angka yang sesuai dengan standar ISO.
Contoh, kita akan membuat huruf dengan tinggi huruf besar. Kita beri kode H 7 mm. Berapa ukuran huruf kecil atau C pada model tipe A dan tipe B? Kita tinggal memasukkan rumusnya, ya. Rumus dari C 10/14 kali ukuran huruf besar akan menghasilkan 5 mm. Berarti huruf besar itu 7 dan huruf kecilnya itu 5 untuk tipe A. Sedangkan untuk tipe B, huruf kecilnya yang didapat 4,9 mm, dan hasil secara keseluruhan itu dapat dilihat, ya, di tabel yang ada. Namun biasanya pada buku-buku yang kalian baca mungkin sudah ada daftarnya, ya, dari huruf besar itu ukuran 2,5, 3,5, 5, 7, 10, 14, 20 sudah ditentukan hingga tinggi huruf kecil, jarak huruf, jarak garis, jarak kata, dan tebal huruf itu sudah ditentukan. Selanjutnya, model huruf dan angka huruf, ya. Model huruf dan angka tegak jenis huruf Arial. Sedangkan model huruf dan angka miring 15 derajat jenis huruf Arial. Perlu kalian ketahui, kemiringan huruf itu 15 derajat. Jangan sampai keliru. Kalau garis arsir itu 45 derajat. Selanjutnya model huruf dan angka tegak jenis huruf isopure. Selanjutnya model huruf dan angka miring 15 derajat jenis huruf isopure. Itulah materi terkait huruf, angka, dan etiket gambar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi etiket. Ini pada materi etiket seperti gambar di atas ini. Etiket atau bahasa umumnya kepala gambar. Kepala gambar itu posisinya di bagian bawah sebelah kanan. Ya, setiap gambar kerja yang dibuat selalu ada etiketnya. Etiket dibuat di sisi kanan bawah kertas gambar. Pada etiket kepala gambar, kita dapat mencantumkan beberapa poin, yaitu yang pertama itu jenis proyeksi, skala gambar, satuan ukuran yang digunakan, tanggal menggambar dan selesai gambar, nama instansi, departemen atau sekolah. Jadi ini untuk jenis proyeksi itu pada bagian kiri sebelah atas itu panjangnya 30 mm. Ya,
Ya, untuk tingginya bagaimana ini mengukurnya? Tingginya untuk jenis proyeksi adalah 15 mm. Yang selanjutnya untuk skala ukuran dan tanggal, itu sebelah kanannya itu panjangnya 40 mm, sedangkan tingginya itu adalah 15 mm dibagi 3. Karena ini ada 3 baris, berarti masing-masing tingginya 5 mm. Sedangkan untuk instansi tersendiri itu panjangnya 50 mm dengan tingginya 10 mm, itu yang bagian bawah. Selanjutnya untuk nama yang membuat gambar, nama pemeriksa gambar, tanggal diperiksanya gambar, judul gambar, itu di tengah posisinya. Nah, jadi untuk digambar, diperiksa, tanggal diperiksa itu tingginya itu tetap 5 sama seperti tadi yang skala, sedangkan panjangnya itu 64 mm. Sedangkan judul gambar itu ditaruh di bawah, di sampingnya instansi, itu panjangnya 84 mm dengan tingginya 10 mm. Untuk nomor gambar, ukuran kertas yang dipakai dan berbagai data yang dicantumkan itu ditaruh sebelah kanan. Nah, ini seperti ini. Jadi yang paling atas itu keterangan dari gambar tersebut, nanti yang bawahnya itu sebelah kiri nomor gambar. Ini contohnya 001, berarti nomor gambar yang pertama. Nanti yang sebelah kanannya pojok bagian bawah itu A4, itu artinya kode kertas gambarnya yang digunakan, ya, A4. Nah, ini bagaimana panjangnya, bagaimana ini untuk ukuran keterangan. Kalau tingginya sudah jelas, tingginya berarti 15 mm, sedangkan untuk panjangnya berarti 185 dikurangi 134, berarti sisanya tinggal 51 mm. Dari 51 mm ini ukuran kertas itu 15 mm, maka sisanya yang untuk nomor gambar adalah 51 dikurangi 15 mm, berarti tinggal 36 mm, ya. Nah, untuk etiket tersendiri ini ada videonya. Nanti anak-anakku bisa simak video dari guru teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas etiket gambar. Sebelum masuk ke etiket gambar teknik, kalian harus mempelajari posisi kertas gambar, garis tepi kertas, dan ukuran etiket untuk membuat etiket. Posisi kertas gambar ada dua jenis. Yang pertama, posisi potret atau vertikal. Yang kedua, posisi landscape atau horizontal. Setelah kalian mengetahui posisi kertas gambar, jangan sampai keliru ya. Selanjutnya, membuat garis tepi kertas. Kali ini, kita akan membahas posisi landscape terlebih dahulu. Ukuran kertas sesuai dengan standar internasional sudah ditentukan dari kertas A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Begitupun juga garis tepinya. Untuk semua kertas, garis tepi pada A itu masing-masing 20
mm. Tujuannya untuk tempat bendel. Untuk kertas A0, A2, A3, garis tepi pada posisi B, C, dan D masing-masing 10 mm. Untuk ukuran kertas A4, A5, A6 pada garis B, C, dan D masing-masing 5 mm. Kita contohkan saja pada kertas A3 posisi landscape. Di manakah letak garis tepi A, B, C, dan D? Garis tepi A ada di kiri, garis tepi B ada di atas, garis tepi C ada di kanan, garis tepi D ada di bawah. Sesuai dengan ukuran A 20 mm, B 10 mm, C 10 mm, D 10 mm. Mari kita buat garis tepinya. Silakan kalian mempersiapkan diri menggunakan 2 pasang garis segitiga. Tujuannya agar tetap siku dan garis itu lurus. Buat garis vertikal pada garis tepi A. Buat garis horizontal pada tepi B. Buat garis vertikal pada tepi C. Buat garis tepi D menggunakan garis horizontal. Inilah garis tepi kertas pada posisi landscape ukuran kertas A3. Perlu diketahui, garis tepi pada B, C, dan D itu 10 mm. Selanjutnya, kita beralih membuat garis tepi kertas pada posisi potret. Kita contohkan kertas A4. Yang membedakan adalah garis tepi BCD. Kalau tadi A3 itu 10 mm, sedangkan ini 5 mm. Bagaimana pembuatannya? Kita simak. Posisi A ada di sebelah kiri, B ada di sebelah atas, C ada di sebelah kanan, D ada di bawah. Sesuai dengan ukuran A20, B5, C5, D5 mm. Mari kita buat garis tepi. Ingat, menggunakan 2 garis sepasang segitiga. Tujuannya agar garis lurus dan siku dapat diketahui. Kita membuat garis horizontal pada garis tepi A. Kita membuat garis horizontal pada tepi B. Kita membuat garis vertikal pada garis tepi C. Kita membuat garis horizontal pada garis tepi D. Ini merupakan garis tepi kertas pada posisi potret.
Jangan keliru ya. Selanjutnya, etiket gambar. Sesuai dengan standar ISO, etiket gambar sudah ditentukan berdasarkan ukuran. Etiket adalah suatu identitas yang menjelaskan berbagai keterangan pendukung sebagai pelengkap gambar. Letak etiket gambar di kanan bawah kertas gambar dan menempel pada garis tepi. Mari kita lihat fungsi dari setiap kolom-kolom pada etiket gambar. Yang pertama, nama instansi, lembaga yang mengeluarkan gambar. Simbol yang digunakan gambar proyeksi Amerika ataupun proyeksi Eropa. Skala yang dipakai berkecil atau diperbesar. Satuan yang dipakai dalam mili atau inci. Tanggal, berisi tanggal, bulan, tahun dalam pembuatan gambar. Di gambar, berisi nama daftar, disertai paraf sehingga dapat diketahui pembuat gambar tersebut. Dilihat, sebelum gambar diperiksa oleh pemeriksa, gambar tersebut dilihat atau dicek kelengkapan gambar. Diperiksa, berisi pemeriksa yang bertugas memeriksa gambar yang telah menganggap benar semua gambar. Nama gambar, berisi nama atau judul gambar. Nomor gambar, menunjukkan urutan dari nomor gambar. Kertas, menunjukkan ukuran kertas gambar yang dipakai, yaitu A0, A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Keterangan, berisi informasi yang dibutuhkan dalam gambar. Selanjutnya, posisi etiket gambar pada kertas landscape. Setelah kita membuat garis tepi dan mengetahui etiket, di manakah letak etiket pada posisi kertas landscape. Ingat, ada di pojok kanan bawah dan menempel pada garis tepi. Ini merupakan tampilan dari etiket yang nanti akan kita buat. Di manakah letaknya? Oke, ada di sebelah kanan bawah. Selanjutnya, posisi etiket gambar pada kertas potret. Sama seperti tadi, posisinya ada di kanan bawah gambar. Selanjutnya, membuat etiket gambar pada kertas A3 landscape. Ini merupakan contoh dari etiket gambar yang sudah ditentukan ukuran-ukurannya. Kita ilustrasikan. Kita menggambar pada posisi pojok kanan bawah dari kertas. Ingat, sini garis tepi D, di sini garis tepi C. Berarti kalau ini pojok kanan bawah. Kita akan membuat etiket dengan tinggi 25 mm dan panjang 185 mm. Untuk yang pertama, kita membuat garis vertikal. Ingat, menggunakan sepasang penggaris segitiga.
Selanjutnya, membuat garis horizontal dengan panjang 185 mm. Selanjutnya kita geser ke bawah, membuat garis horizontal panjang 185 mm dengan jarak tadi 15 mm. Selanjutnya kita beralih posisi kanan, membuat ukuran kertas, kolom ukuran kertas. Selalu gunakan 2 pasang garis segitiga dengan jarak 15 mm. Dengan tinggi 10 mm. Geser segitiga dengan jarak 45 mm untuk membuat nomor gambar. Kita geser kembali sejauh 54 mm untuk membuat kolom, digambar, dilihat, diperiksa, dan nama gambar. Selanjutnya kita geser kembali jauh 40 mm untuk membuat kolom, skala, satuan, tanggal. Dan geser kembali terutama instansi jauh 50 mm. Setelah kita menggambar garis vertikal, kita mencoba menggambar garis vertikal untuk menentukan kolom, skala, dan digambar. Selanjutnya, kolom satuan dan dilihat. Selesai. Ini adalah tampilan dari etiket. Nanti kalian dapat mengisinya sesuai dengan ketentuan dari setiap instansi ataupun guru sekolah kalian. Sini nanti kalian akan mengisi simbol. Sini nanti akan diisi nama instansi atau sekolah. Skala, satuan, tanggal, digambar, akan ditulis nama kalian, dilihat, diperiksa, nama gambar, keterangan, nomor gambar, ukuran kertas. Mudah bukan untuk menggambar etiket gambar? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Barangkali ada pertanyaan atau komentar, silakan dikomentari pada Google Classroom atau pada komentar video. Selanjutnya untuk tugas pada materi ini, yaitu tugas 1, silakan anak-anakku buat gambar menggunakan kertas A3 dengan data-data sebagai berikut. Yang pertama, posisikan kertas gambar pada posisi miring atau landscape. Yang kedua, buatlah garis tepi dengan jarak 2 cm dari sebelah kiri kertas, 1 cm dari sebelah kanan kertas, 1 cm dari sebelah atas kertas, dan 1 cm dari sebelah bawah kertas. Yang ketiga, buatlah kotak dengan acuan titik sudut kanan bawah dengan dimensi panjang 185 mm dan tingginya 25 mm. Yang keempat, buatlah
garis horizontal dengan jarak 10 mm dari nama instansi ditulis SMK Bisma. Nama gambar atau judul gambar ditulis pembagi garis, sedangkan nama gambar ditulis nomor 001. Sedangkan yang nomor 8, ukuran kertas gambar yang digunakan ditulis A3. 9, nama pembuat gambar ditulis nama peserta didik, berarti nama Anda sendiri. Yang 10, tanggal gambar dibuat atau selesainya gambar itu dibuat ditulis tanggal yang sekarang. Nama pemeriksa gambar ditulis Bapak M. Wawan CU, disingkat aja. Untuk yang nomor 12, skala gambar ditulis skala 1:1. Untuk yang nomor 13, proyeksi yang dipakai pada gambar tersebut digambar simbol proyeksinya. Yang 14, satuan ukuran yang digunakan ditulis ukuran mm atau milimeter. Yang 15, berbagai data yang diperlukan untuk kelengkapan gambar ditulis keterangan di pojok kiri atas kolom keterangan. Sedangkan tugas yang kedua, nanti berarti di kertas gambarnya itu buatlah huruf dan angka sesuai standar yang telah kalian pelajari. Nanti ada 8 baris. Baris pertama angka 1 sampai 0 dengan tinggi huruf 10. Baris 2-nya angka 1 sampai 0 dengan 3-nya A sampai Z 6,5 mm. Baris 4-nya huruf dengan tinggi 5 mm. 5-nya huruf A sampai Z. Baris 6-nya huruf dengan tinggi 3 mm. Baris 7-nya huruf dari dengan tingginya 2,5 mm. Baris 8-nya huruf dengan tinggi 2 mm. Tugas 1 dan tugas 2 dalam satu lembar kertas, nanti difoto. Kemudian untuk standar penilaian, kalian menggunakan standar seperti ini, yaitu setiap hasil pekerjaan siswa itu dinilai berdasarkan tabel standar penilaian. Yang kedua, setiap kriteria memiliki rentang 10 angka. Besar kecilnya nilai pada rentang ini didasarkan pada kualitas gambar secara klasikal. Yang ketiga, nilai akhir ditentukan dengan menjumlahkan nilai-nilai tugas dengan nanti nilai evaluasi pada UTS dan UAS. Bobot total nilai tugas adalah 80%, sedangkan bobot nilai evaluasi adalah 20%. Jadi nilai akhir dicari dengan rumus NA sama dengan nilai tugas kali 80% ditambah nilai evaluasi kali 20%. Nah, untuk syarat kelulusannya adalah minimal bernilai 70. Jadi nanti di bawah 70 nanti akan ada remedi. Nah, ini tabel penilaiannya. Untuk nomor 1 tentang nilai 0 sampai 29 itu kriteria penilaiannya itu gambar salah, tidak bersih, tidak lengkap, dan tidak rapi. Sedangkan untuk nomor 2-nya tentang nilai 30 sampai 39 itu gambar salah, bersih, tetapi tidak lengkap dan tidak rapi. Untuk nomor 3 tentang nilai 40 sampai 49 itu gambar salah, bersih dan lengkap tetapi tidak rapi. Sedangkan nomor 4 rentang nilai 50 sampai 59 itu gambar salah, bersih, lengkap dan rapi. Nomor 5 rentang nilai 60 sampai 69 itu gambar benar, tidak lengkap, tidak rapi dan tidak bersih. Nomor 6 rentang nilai 70 sampai 79 gambar benar, rapi dan bersih tetapi tidak lengkap. Nomor 7 rentang nilai 80 sampai 89 gambar benar, lengkap, rapi dan bersih. Sedangkan yang terakhir nomor 8 rentang nilai 90 sampai 100 itu gambar benar,
lengkap, rapi, bersih, dan indah. Nah, keterangan dari kriteria-kriteria di atas yaitu kriteria benar jika gambar sesuai dengan teori menggambar. Nah, kriteria lengkapnya jika semua keterangan diberi atau dituliskan. Kriteria rapi itu jika kualitas gambar baik atau konsisten, sedangkan kriteria indah jika penataan gambar pada kertas gambar menarik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk standar penilaian pada mata pelajaran gambar teknik. Ini cara mengumpulkan tugas. Nanti kalian semua mengumpulkan tugas di Google Classroom, yaitu klik saja tulisan kumpulkan tugas. Nah, nanti kumpulkan, kliknya nanti diisi nama, nomor absen, dan foto dari tugas yang sudah kalian kerjakan. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali pada materi selanjutnya. Itu nanti kita akan ketemu lagi minggu depan pada gambar konstruksi geometri. Ini contohnya konstruksi segi banyak, yaitu ini konstruksi segi 9. Nanti kita akan bahas materi selanjutnya membuat konstruksi segi banyak atau materi konstruksi geometri. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.